Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan kembali apa itu pengantar advokasi dalam agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Razili Maldini dari kelas 6B Universitas Malikul Saleh. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengantar advokasi dalam agribisnis. Pada kesempatan kali ini, materi ini sangat penting untuk dipahami karena membahas bagaimana cara memperjuangkan kepentingan para pelaku agribisnis, khususnya petani, agar memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan kesempatan yang lebih baik dalam menjalankan usahanya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan sebuah kondisi. Misalnya, seorang petani cabai telah bekerja selama hampir 4 bulan, mulai dari mengelola tanah atau lahan, membeli benih, memberikan pupuk, penyiraman tanaman, hingga mengendalikan hama dan penyakit. Semua itu membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, ketika masa panen tiba, harga cabai justru turun drastis. Harga yang seharusnya mampu memberikan keuntungan malah hanya cukup untuk menutup sebagian biaya produksi. Bahkan tidak sedikit petani yang mengalami kerugian. Sekarang saya ingin bertanya, menurut kalian, apa yang dapat dilakukan oleh petani dalam kondisi seperti ini? Apakah petani harus menerima keadaan tersebut begitu saja? Ataukah ada pihak yang dapat membantu memperjuangkan hak-hak mereka? Jawabannya adalah melalui advokasi. Advokasi merupakan salah satu cara agar suara petani dapat didengar oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, materi ini sangat relevan bagi mahasiswa agribisnis. Karena nantinya kita tidak hanya menjadi orang yang memahami proses budidaya atau pemasaran, tetapi juga mampu memahami bagaimana memperjuangkan kepentingan sektor pertanian melalui kebijakan yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan definisi advokasi. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu definisi advokasi, boleh mendengarkan secara detail apa yang saya katakan. Pada penjelasan kali ini mengenai pengertian advokasi, secara umum, advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang bertujuan memengaruhi kebijakan, keputusan maupun praktik yang berdampak terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Kalau kita mendengar kata advokasi, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Padahal sebenarnya advokasi memiliki makna yang jauh lebih luas. Advokasi bukan hanya turun ke jalan menyampaikan aspirasi, tetapi juga mencakup penyampaian pendapat melalui diskusi, penelitian, pemberian rekomendasi kebijakan, pembentukan organisasi petani, hingga komunikasi dengan pemerintah. Dengan kata lain, advokasi adalah proses memperjuangkan kepentingan suatu kelompok melalui cara-cara yang terencana dan bertanggung jawab. Di dalam agribisnis, terdapat banyak pihak yang membutuhkan advokasi.
Yang pertama adalah petani. Petani sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang rendah, sulit memperoleh pupuk bersubsidi, keterbatasan modal usaha, kerusakan irigasi, hingga serangan organisme pengganggu tanaman. Semua persoalan tersebut membutuhkan solusi yang tidak dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Misalnya, seorang petani padi di Aceh mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Ia sudah terdaftar sebagai penerima pupuk, namun stok pupuk di kios sering habis. Akibatnya, tanaman tidak memperoleh pupuk tepat waktu sehingga hasil panennya menurun. Kalau hanya satu petani yang menyampaikan keluhan, kemungkinan suaranya kurang didengar. Namun apabila seluruh petani dalam satu kecamatan bergabung melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani, kemudian menyusun data dan menyampaikan aspirasi kepada Dinas Pertanian, peluang untuk memperoleh solusi akan jauh lebih besar. Nah, proses seperti inilah yang disebut advokasi. Selain petani, pelaku usaha agribisnis juga membutuhkan advokasi. Misalnya, pengusaha pengolahan kopi membutuhkan jalan yang baik agar distribusi produk menjadi lebih lancar. Pengusaha buah membutuhkan kemudahan dan memperoleh izin ekspor. Semua kebutuhan tersebut dapat diperjuangkan melalui advokasi. Kemudian, konsumen juga memerlukan advokasi. Sebagai contoh, konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk pertanian yang aman dikonsumsi. Jika ditemukan sayuran yang mengandung residu pestisida melebihi batas aman, maka konsumen berhak memperoleh perlindungan. Organisasi perlindungan konsumen dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar pengawasan terhadap keamanan pangan diperketat. Dari beberapa contoh tersebut dapat kita pahami bahwa advokasi tidak hanya memberikan manfaat kepada satu pihak saja, melainkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, agribisnis merupakan suatu sistem yang saling berkaitan mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengelolaan hasil, pemasaran hingga konsumen akhir. Ketika salah satu bagian mengalami masalah, maka bagian lain juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, advokasi menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem agribisnis tersebut. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga memiliki peran dalam advokasi. Mungkin saat ini kita belum menjadi pengambil kebijakan, tetapi kita dapat membantu petani melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penyusunan rekomendasi, maupun edukasi kepada masyarakat. Dengan ilmu yang kita miliki, kita dapat menjadi jembatan antara petani dan pemerintah. Lalu, di sini ada definisi menurut para ahli. Selanjutnya, kita masuk ke definisi advokasi menurut para ahli. Pada slide kali ini dijelaskan bahwa menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Selain itu, World Bank tahun 2005 mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan mempengaruhi atau memengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Peterson,
Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah perubahan sosial yang positif. Artinya, advokasi bukan sekedar penyampaian keluhan, melainkan harus menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila pemerintah membangun bendungan dan jaringan irigasi setelah menerima berbagai masukan dari kelompok tani, maka pembangunan tersebut merupakan hasil dari proses advokasi yang berdampak positif. Dengan adanya irigasi, petani memperoleh air yang cukup, sehingga produksi meningkat dan kesejahteraan mereka juga bertambah. Sementara itu, menurut World Bank, advokasi tidak hanya dilakukan di tingkat desa atau kabupaten saja. Advokasi juga dapat dilakukan pada tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Sebagai contoh, Indonesia dapat melakukan advokasi dalam forum internasional terkait perdagangan komoditas pertanian agar produk-produk Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih baik. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa inti advokasi adalah mempengaruhi kebijakan melalui cara-cara yang sistematis sehingga menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, kita sering melihat contoh advokasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika organisasi petani meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah atau bisa dibilang HPP gabah agar petani memperoleh harga yang layak. Contoh lainnya adalah ketika nelayan meminta bantuan bahan bakar atau pembangunan pelabuhan yang lebih baik. Semua itu merupakan bentuk advokasi karena bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa advokasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor agribisnis. Tanpa adanya advokasi, berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha akan sulit tersampaikan kepada pemerintah. Sebaliknya, dengan advokasi yang baik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agribisnis, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Lalu di sini ada jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan advokasi, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak. Ketiga jenis advokasi ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Yang pertama adalah advokasi kebijakan merupakan upaya untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku agribisnis. Mengapa kebijakan pemerintah sangat penting? Karena hampir seluruh kegiatan pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Misalnya mengenai subsidi pupuk, bantuan benih, bantuan alat dan mesin pertanian, harga pembelian pemerintah, kebijakan ekspor impor, pembangunan irigasi, kredit usaha rakyat, hingga asuransi pertanian. Semua itu ditentukan melalui kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, bayangkan harga jagung tiba-tiba turun hingga hanya 3.000 per kilogram. Padahal biaya produksi mencapai 4.000 per kilogram. Melalui kondisi seperti ini terus terjadi, petani tentu akan rugi. Lalu apa yang dilakukan petani?
Mereka dapat menyampaikan aspirasi melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau organisasi petani kepada pemerintah agar dibuat kebijakan yang dapat melindungi harga jagung. Inilah yang dinamakan advokasi kebijakan. Contoh lainnya adalah ketika pemerintah berencana membuka impor beras pada saat musim panen raya. Petani tentu akan merasa dirugikan karena harga gabah bisa turun akibat beras impor masuk ke pasar. Organisasi petani kemudian memberikan data mengenai kondisi produksi di lapangan dan meminta pemerintah menunda impor. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk advokasi kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan bertujuan menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan sistem agribisnis yang lebih baik. Lalu di sini ada advokasi pasar. Kalau advokasi kebijakan berkaitan dengan pemerintah, maka advokasi pasar lebih berhubungan dengan sistem pemasaran hasil pertanian. Teman-teman tentu pernah mendengar bahwa harga cabai di tingkat petani hanya 8.000 per kilogram. Tetapi ketika sampai di pasar, harganya mencapai 30.000 per kilogram. Mengapa perbedaannya sangat jauh? Hal ini terjadi karena rantai pemasaran yang panjang. Produksi pertanian berpindah dari petani ke pengepul, kemudian dari pengepul ke pedagang besar, selanjutnya ke distributor, kemudian ke pedagang eceran, barulah sampai kepada konsumen. Semakin panjang rantai pemasaran, maka harganya yang diterima petani semakin kecil. Melalui advokasi pasar, petani berusaha memperoleh sistem pemasaran yang lebih adil. Misalnya membentuk koperasi. Dengan adanya koperasi, hasil panen petani dapat dijual secara bersama-sama. Jumlah produksinya menjadi lebih besar sehingga posisi tawar petani meningkat. Akibatnya harga jual menjadi jauh lebih baik. Selain itu, advokasi pasar juga berkaitan dengan transparansi harga. Sekarang pemerintah telah menyediakan informasi harga komoditas secara online. Melalui informasi tersebut, petani dapat mengetahui harga pasar sehingga tidak mudah ditipu oleh tengkulak. Advokasi pasar juga dapat dilakukan dengan memperluas akses pasar. Misalnya dahulu petani hanya menjual hasil panennya di pasar tradisional. Sekarang mereka dapat menjual melalui marketplace, media sosial, bahkan ekspor. Semakin luas pasar yang dimiliki, maka peluang memperoleh keuntungan juga semakin besar. Oleh karena itu, advokasi pasar memiliki peranan yang penting dalam meningkat pendapatan petani. Lalu di sini ada advokasi hak. Kalau kita mendengar kata hak, berarti kita berbicara mengenai sesuatu yang memang seharusnya diterima oleh seseorang. Petani memiliki banyak hak, misalnya hak memperoleh perlindungan hukum, memperoleh lahan yang jelas, memperoleh informasi, memperoleh pendidikan, memperoleh harga yang layak, memperoleh bantuan pemerintah sesuai ketentuan. Sayangnya, dalam kenyataan masih banyak petani yang belum memperoleh hak tersebut. Sebagai contoh, terdapat petani yang menggarap lahan bertahun-tahun tetapi belum memiliki kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Hal ini tentu dapat menimbulkan konflik. Melalui advokasi hak, pemerintah bersama berbagai lembaga dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Contoh lain adalah pekerja perkebunan. Mereka memiliki hak memperoleh upah yang layak. Mereka juga berhak memperoleh alat pelindung diri ketika bekerja menggunakan pestisida. Kalau hak-hak tersebut tidak dipenuhi, maka organisasi pekerja dapat melakukan advokasi kepada perusahaan. Advokasi hak sangat penting karena tanpa adanya perlindungan hak, kesejahteraan petani akan sulit dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa advokasi hak bertujuan memastikan seluruh pelaku agribisnis memperoleh hak yang memang seharusnya mereka terima. Selanjutnya di sini ada jenis advokasi dalam agribisnis.
Selain 3 jenis advokasi tadi, ada juga jenis advokasi lainnya, yaitu advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Advokasi keberlanjutan adalah advokasi yang bertujuan mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada advokasi konsumen. Kalau sebelumnya kita banyak membahas petani, sekarang kita melihat dari sisi konsumen. Sebagai konsumen, kita tentu menginginkan produk yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Misalnya mencantumkan nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat bersih, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya di sini ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Setelah kita mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi di lapangan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani bukan hanya bagaimana cara menanam, tetapi bagaimana cara menjual hasil panennya. Mengapa demikian? Karena setelah berhasil memanen, petani masih harus menghadapi persoalan harga. Tidak jarang harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar. Sebagai contoh, seorang petani tomat memanen hasil sebanyak 2 ton. Ketika dijual kepada pengepul, harganya yang diterima hanya 4.000 per kilogram. Namun ketika tomat tersebut sampai di pasar tradisional atau supermarket, harganya bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per kilogram. Disinilah advokasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui advokasi, petani dapat membentuk kelompok tani atau koperasi. Dengan bergabung dengan organisasi petani, tidak lagi menjual hasil panennya secara sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif. Jumlah hasil panen yang besar membuat posisi tawar mereka meningkat sehingga lebih mudah melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Peran advokasi dalam petani ke pemerintah. Dijelaskan bahwa advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, maupun program pemberdayaan. Advokasi yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagai contoh, bayangkan terdapat sebuah desa yang memiliki lahan sawah sangat luas, tetapi saluran irigasinya rusak. Akibat saat musim kemarau, tanaman padi kekurangan air sehingga hasil panennya menurun. Kalau kondisi ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah, pembangunan irigasi akan tertunda karena pemerintah menganggap tidak masalah. Namun apabila kelompok tani menyusun laporan mengenai kondisi tersebut, pengumpulan data, kemudian penyampaian kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah, maka peluang untuk memperoleh bantuan pembangunan irigasi akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, daerah yang membutuhkan pompa air justru menerima mesin perontok padi dari pemerintah. Di materi selanjutnya adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Dijelaskan bahwa pelaku agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, maupun eksportir juga membutuhkan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka mengenai regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, hingga kebijakan ekspor dan impor. Advokasi dari sektor ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi, keempat istilah ini memang saling berkaitan tetapi memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Banyak orang menganggap semuanya sama padahal tidak. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus memahami perbedaannya karena dalam dunia kerja nanti kita akan sering menemui istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami. Lalu di sini ada slide 10. Pada slide 10, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan keputusan dan praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan atau regulasi, sedangkan metode yang digunakan antara lain penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye.
Lalu ada kampanye. Pada slide dijelaskan bahwa kampanye merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat publik dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan, dan mendorong pihak berwenang mengambil tindakan. Metodenya dapat berupa orasi, publik demonstrasi, petisi, media sosial, iklan, atau penggalangan dana. Lalu ada slide 12 yaitu lobby, adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokusnya memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan. Sedangkan metode berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, dan membangun hubungan yang baik sesuai etika dan hukum. Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Petani Cabai bertemu dengan Menteri Pertanian. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Metode meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Misalnya, seorang petani menjual gabah, petani menginginkan harga 7.500 per kilogram, pembeli hanya bersedia membeli 6.800. Lalu ada kesimpulan materi. Setelah kita mempelajari seluruh materi, kita dapat memahami bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sektor agribisnis. Advokasi membantu petani menyampaikan aspirasi, memperkuat posisi tawar di pasar, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku pertanian. Lalu, penutup. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya advokasi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada jenis advokasi dalam agribisnis. Selain 3 jenis advokasi tadi, ada juga jenis advokasi lainnya, yaitu advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Advokasi keberlanjutan adalah advokasi yang bertujuan mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada advokasi konsumen. Kalau sebelumnya kita banyak membahas petani, sekarang kita melihat dari sisi konsumen. Sebagai konsumen, kita tentu menginginkan produk yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Misalnya mencantumkan nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat bersih, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya di sini ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Setelah kita mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi di lapangan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani bukan hanya bagaimana cara menanam, tetapi bagaimana cara menjual hasil panennya. Mengapa demikian? Karena setelah berhasil memanen, petani masih harus menghadapi persoalan harga. Tidak jarang harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar. Sebagai contoh, seorang petani tomat memanen hasil sebanyak 2 ton. Ketika dijual kepada pengepul, harganya yang diterima hanya 4.000 per kilogram. Namun ketika tomat tersebut sampai di pasar tradisional atau supermarket, harganya bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per kilogram. Disinilah advokasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui advokasi, petani dapat membentuk kelompok tani atau koperasi dengan bergabung dengan organisasi petani, tidak lagi menjual hasil panennya secara sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif. Jumlah hasil panen yang besar membuat posisi tawar mereka meningkat sehingga lebih mudah melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Peran advokasi dalam petani ke pemerintah. Dijelaskan bahwa advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, maupun program pemberdayaan. Advokasi yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagai contoh, bayangkan terdapat sebuah desa yang memiliki lahan sawah sangat luas, tetapi saluran irigasinya rusak. Akibat saat musim kemarau, tanaman padi kekurangan air sehingga hasil panennya menurun. Kalau kondisi ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah, pembangunan
irigasi akan tertunda karena pemerintah menganggap tidak masalah. Namun apabila kelompok tani menyusun laporan mengenai kondisi tersebut, pengumpulan data, kemudian penyampaian kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah, maka peluang untuk memperoleh bantuan pembangunan irigasi akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, daerah yang membutuhkan pompa air justru menerima mesin perontok padi dari pemerintah. Di materi selanjutnya adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Dijelaskan bahwa pelaku agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, maupun eksportir juga membutuhkan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka mengenai regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, hingga kebijakan ekspor dan impor. Advokasi dari sektor ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi, keempat istilah ini memang saling berkaitan tetapi memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Banyak orang menganggap semuanya sama padahal tidak. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus memahami perbedaannya karena dalam dunia kerja nanti kita akan sering menemui istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami. Lalu di sini ada slide 10. Pada slide 10, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan keputusan dan praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan atau regulasi, sedangkan metode yang digunakan antara lain penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Lalu ada kampanye. Pada slide dijelaskan bahwa kampanye merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat publik dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan, dan mendorong pihak berwenang mengambil tindakan. Metodenya dapat berupa orasi, publik demonstrasi, petisi, media sosial, iklan, atau penggalangan dana. Lalu ada slide 12 yaitu lobby, adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokusnya memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan. Sedangkan metode berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, dan membangun hubungan yang baik sesuai etika dan hukum. Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Petani Cabai bertemu dengan Menteri Pertanian. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Metode meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Misalnya, seorang petani menjual gabah, petani menginginkan harga 7.500 per kilogram, pembeli hanya bersedia membeli 6.800. Lalu ada kesimpulan materi. Setelah kita mempelajari seluruh materi, kita dapat memahami bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sektor agribisnis. Advokasi membantu petani menyampaikan aspirasi, memperkuat posisi tawar di pasar, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku pertanian. Lalu, penutup. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya advokasi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada jenis advokasi dalam agribisnis. Selain 3 jenis advokasi tadi, ada juga jenis advokasi lainnya, yaitu advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Advokasi keberlanjutan adalah advokasi yang bertujuan mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada advokasi konsumen. Kalau sebelumnya kita banyak membahas petani, sekarang kita melihat dari sisi konsumen. Sebagai konsumen, kita tentu menginginkan produk yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Misalnya mencantumkan nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat bersih, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya di sini ada peran penting advokasi dalam agribisnis.
Setelah kita mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi di lapangan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani bukan hanya bagaimana cara menanam, tetapi bagaimana cara menjual hasil panennya. Mengapa demikian? Karena setelah berhasil memanen, petani masih harus menghadapi persoalan harga. Tidak jarang harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar. Sebagai contoh, seorang petani tomat memanen hasil sebanyak 2 ton. Ketika dijual kepada pengepul, harganya yang diterima hanya 4.000 per kilogram. Namun ketika tomat tersebut sampai di pasar tradisional atau supermarket, harganya bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per kilogram. Disinilah advokasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui advokasi, petani dapat membentuk kelompok tani atau koperasi. Dengan bergabung dengan organisasi, petani tidak lagi menjual hasil panennya secara sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif. Jumlah hasil panen yang besar membuat posisi tawar mereka meningkat sehingga lebih mudah melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Peran advokasi dalam petani ke pemerintah. Dijelaskan bahwa advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, maupun program pemberdayaan. Advokasi yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagai contoh, bayangkan terdapat sebuah desa yang memiliki lahan sawah sangat luas, tetapi saluran irigasinya rusak. Akibat saat musim kemarau, tanaman padi kekurangan air sehingga hasil panennya menurun. Kalau kondisi ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah, pembangunan irigasi akan tertunda karena pemerintah menganggap tidak masalah. Namun apabila kelompok tani menyusun laporan mengenai kondisi tersebut, pengumpulan data, kemudian penyampaian kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah, maka peluang untuk memperoleh bantuan pembangunan irigasi akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, daerah yang membutuhkan pompa air justru menerima mesin perontok padi dari pemerintah. Di materi selanjutnya adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Dijelaskan bahwa pelaku agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, maupun eksportir juga membutuhkan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka mengenai regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, hingga kebijakan ekspor dan impor. Advokasi dari sektor ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi, keempat istilah ini memang saling berkaitan tetapi memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Banyak orang menganggap semuanya sama padahal tidak. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus memahami perbedaannya karena dalam dunia kerja nanti kita akan sering menemui istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami. Lalu di sini ada slide 10. Pada slide 10, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan keputusan dan praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan atau regulasi, sedangkan metode yang digunakan antara lain penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Lalu ada kampanye. Pada slide dijelaskan bahwa kampanye merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat publik dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan, dan mendorong pihak berwenang mengambil tindakan. Metodenya dapat berupa orasi, publik demonstrasi, petisi, media sosial, iklan, atau penggalangan dana. Lalu ada slide 12 yaitu lobby, adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokusnya memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan. Sedangkan metode berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, dan membangun hubungan yang baik sesuai etika dan hukum. Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Petani Cabai bertemu dengan Menteri Pertanian.
Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Metode meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Misalnya seorang petani menjual gabah, petani menginginkan harga 7.500 per kilogram, pembeli hanya bersedia membeli 6.800. Lalu ada kesimpulan materi. Setelah kita mempelajari seluruh materi, kita dapat memahami bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sektor agribisnis. Advokasi membantu petani menyampaikan aspirasi, memperkuat posisi tawar di pasar, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku pertanian. Lalu, penutup. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya advokasi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada jenis advokasi dalam agribisnis. Selain 3 jenis advokasi tadi, ada juga jenis advokasi lainnya, yaitu advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Advokasi keberlanjutan adalah advokasi yang bertujuan mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada advokasi konsumen. Kalau sebelumnya kita banyak membahas petani, sekarang kita melihat dari sisi konsumen. Sebagai konsumen, kita tentu menginginkan produk yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Misalnya mencantumkan nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat bersih, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya di sini ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Setelah kita mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi di lapangan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani bukan hanya bagaimana cara menanam, tetapi bagaimana cara menjual hasil panennya. Mengapa demikian? Karena setelah berhasil memanen, petani masih harus menghadapi persoalan harga. Tidak jarang harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar. Sebagai contoh, seorang petani tomat memanen hasil sebanyak 2 ton. Ketika dijual kepada pengepul, harganya yang diterima hanya 4.000 per kilogram. Namun ketika tomat tersebut sampai di pasar tradisional atau supermarket, harganya bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per kilogram. Disinilah advokasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui advokasi, petani dapat membentuk kelompok tani atau koperasi. Dengan bergabung dengan organisasi petani, tidak lagi menjual hasil panennya secara sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif. Jumlah hasil panen yang besar membuat posisi tawar mereka meningkat sehingga lebih mudah melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Peran advokasi dalam petani ke pemerintah. Dijelaskan bahwa advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, maupun program pemberdayaan. Advokasi yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagai contoh, bayangkan terdapat sebuah desa yang memiliki lahan sawah sangat luas, tetapi saluran irigasinya rusak. Akibat saat musim kemarau, tanaman padi kekurangan air sehingga hasil panennya menurun. Kalau kondisi ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah, pembangunan irigasi akan tertunda karena pemerintah menganggap tidak masalah. Namun apabila kelompok tani menyusun laporan mengenai kondisi tersebut, pengumpulan data, kemudian penyampaian kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah, maka peluang untuk memperoleh bantuan pembangunan irigasi akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, daerah yang membutuhkan pompa air justru menerima mesin perontok padi dari pemerintah. Di materi selanjutnya adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah.
Dijelaskan bahwa pelaku agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, maupun eksportir juga membutuhkan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka mengenai regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, hingga kebijakan ekspor dan impor. Advokasi dari sektor ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu ada perbedaan advokasi, kampanye, lobi, dan negosiasi. Antara advokasi, kampanye, lobi, dan negosiasi, keempat istilah ini memang saling berkaitan tetapi memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Banyak orang menganggap semuanya sama padahal tidak. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus memahami perbedaannya karena dalam dunia kerja nanti kita akan sering menemui istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami. Lalu di sini ada slide 10. Pada slide 10, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan keputusan dan praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan atau regulasi, sedangkan metode yang digunakan antara lain penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobi, dan kampanye. Lalu ada kampanye. Pada slide dijelaskan bahwa kampanye merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat publik dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan, dan mendorong pihak berwenang mengambil tindakan. Metodenya dapat berupa orasi, publik demonstrasi, petisi, media sosial, iklan, atau penggalangan dana. Lalu ada slide 12 yaitu lobby, adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokusnya memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan. Sedangkan metode berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, dan membangun hubungan yang baik sesuai etika dan hukum. Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Petani Cabai bertemu dengan Menteri Pertanian. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Metode meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Misalnya, seorang petani menjual gabah, petani menginginkan harga 7.500 per kilogram, pembeli hanya bersedia membeli 6.800. Lalu ada kesimpulan materi. Setelah kita mempelajari seluruh materi, kita dapat memahami bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sektor agribisnis. Advokasi membantu petani menyampaikan aspirasi, memperkuat posisi tawar di pasar, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku pertanian. Lalu, penutup. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya advokasi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada jenis advokasi dalam agribisnis. Selain 3 jenis advokasi tadi, ada juga jenis advokasi lainnya, yaitu advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Advokasi keberlanjutan adalah advokasi yang bertujuan mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada advokasi konsumen. Kalau sebelumnya kita banyak membahas petani, sekarang kita melihat dari sisi konsumen. Sebagai konsumen, kita tentu menginginkan produk yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Misalnya mencantumkan nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat bersih, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya di sini ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Setelah kita mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi di lapangan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani bukan hanya bagaimana cara menanam, tetapi bagaimana cara menjual hasil panennya. Mengapa demikian? Karena setelah berhasil memanen, petani masih harus menghadapi persoalan harga. Tidak jarang harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar.
Sebagai contoh, seorang petani tomat memanen hasil sebanyak 2 ton. Ketika dijual kepada pengepul, harganya yang diterima hanya 4.000 per kilogram. Namun ketika tomat tersebut sampai di pasar tradisional atau supermarket, harganya bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per kilogram. Disinilah advokasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui advokasi, petani dapat membentuk kelompok tani atau koperasi. Dengan bergabung dengan organisasi petani, tidak lagi menjual hasil panennya secara sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif. Jumlah hasil panen yang besar membuat posisi tawar mereka meningkat sehingga lebih mudah melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Peran advokasi dalam petani ke pemerintah. Dijelaskan bahwa advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, maupun program pemberdayaan. Advokasi yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagai contoh, bayangkan terdapat sebuah desa yang memiliki lahan sawah sangat luas, tetapi saluran irigasinya rusak. Akibat saat musim kemarau, tanaman padi kekurangan air sehingga hasil panennya menurun. Kalau kondisi ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah, pembangunan irigasi akan tertunda karena pemerintah menganggap tidak masalah. Namun apabila kelompok tani menyusun laporan mengenai kondisi tersebut, pengumpulan data, kemudian penyampaian kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah, maka peluang untuk memperoleh bantuan pembangunan irigasi akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, daerah yang membutuhkan pompa air justru menerima mesin perontok padi dari pemerintah. Di materi selanjutnya adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Dijelaskan bahwa pelaku agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, maupun eksportir juga membutuhkan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka mengenai regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, hingga kebijakan ekspor dan impor. Advokasi dari sektor ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi, keempat istilah ini memang saling berkaitan tetapi memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Banyak orang menganggap semuanya sama padahal tidak. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus memahami perbedaannya karena dalam dunia kerja nanti kita akan sering menemui istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami. Lalu di sini ada slide 10. Pada slide 10, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan keputusan dan praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan atau regulasi, sedangkan metode yang digunakan antara lain penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Lalu ada kampanye. Pada slide dijelaskan bahwa kampanye merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat publik dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan, dan mendorong pihak berwenang mengambil tindakan. Metodenya dapat berupa orasi, publik demonstrasi, petisi, media sosial, iklan, atau penggalangan dana. Lalu ada slide 12 yaitu lobby, adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokusnya memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan. Sedangkan metode berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, dan membangun hubungan yang baik sesuai etika dan hukum. Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Petani Cabai bertemu dengan Menteri Pertanian. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Metode meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Misalnya, seorang petani menjual gabah, petani menginginkan harga 7.500 per kilogram, pembeli hanya bersedia membeli 6.800. Lalu ada kesimpulan materi.
Setelah kita mempelajari seluruh materi, kita dapat memahami bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sektor agribisnis. Advokasi membantu petani menyampaikan aspirasi, memperkuat posisi tawar di pasar, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku pertanian. Lalu, penutup, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya advokasi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada jenis advokasi dalam agribisnis. Selain 3 jenis advokasi tadi, ada juga jenis advokasi lainnya, yaitu advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Advokasi keberlanjutan adalah advokasi yang bertujuan mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada advokasi konsumen. Kalau sebelumnya kita banyak membahas petani, sekarang kita melihat dari sisi konsumen. Sebagai konsumen, kita tentu menginginkan produk yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Misalnya mencantumkan nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat bersih, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya di sini ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Setelah kita mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi di lapangan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani bukan hanya bagaimana cara menanam, tetapi bagaimana cara menjual hasil panennya. Mengapa demikian? Karena setelah berhasil memanen, petani masih harus menghadapi persoalan harga. Tidak jarang harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar. Sebagai contoh, seorang petani tomat memanen hasil sebanyak 2 ton, ketika dijual kepada pengepul, harganya yang diterima hanya 4.000 per kilogram. Namun ketika tomat tersebut sampai di pasar tradisional atau supermarket, harganya bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per kilogram. Disinilah advokasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui advokasi, petani dapat membentuk kelompok tani atau koperasi. Dengan bergabung dengan organisasi petani, tidak lagi menjual hasil panennya secara sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif. Jumlah hasil panen yang besar membuat posisi tawar mereka meningkat sehingga lebih mudah melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Peran advokasi dalam petani ke pemerintah. Dijelaskan bahwa advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, maupun program pemberdayaan. Advokasi yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagai contoh, bayangkan terdapat sebuah desa yang memiliki lahan sawah sangat luas, tetapi saluran irigasinya rusak. Akibat saat musim kemarau, tanaman padi kekurangan air sehingga hasil panennya menurun. Kalau kondisi ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah, pembangunan irigasi akan tertunda karena pemerintah menganggap tidak masalah. Namun apabila kelompok tani menyusun laporan mengenai kondisi tersebut, pengumpulan data, kemudian penyampaian kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah, maka peluang untuk memperoleh bantuan pembangunan irigasi akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, daerah yang membutuhkan pompa air justru menerima mesin perontok padi dari pemerintah. Di materi selanjutnya adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Dijelaskan bahwa pelaku agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, maupun eksportir juga membutuhkan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka mengenai regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, hingga kebijakan ekspor dan impor. Advokasi dari sektor ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi,
Keempat istilah ini memang saling berkaitan tetapi memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Banyak orang menganggap semuanya sama padahal tidak. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus memahami perbedaannya karena dalam dunia kerja nanti kita akan sering menemui istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami. Lalu di sini ada slide 10. Pada slide 10, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan keputusan dan praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan atau regulasi, sedangkan metode yang digunakan antara lain penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Lalu ada kampanye. Pada slide dijelaskan bahwa kampanye merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat publik dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan, dan mendorong pihak berwenang mengambil tindakan. Metodenya dapat berupa orasi, publik demonstrasi, petisi, media sosial, iklan, atau penggalangan dana. Lalu ada slide 12 yaitu lobby, adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokusnya memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan. Sedangkan metode berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, dan membangun hubungan yang baik sesuai etika dan hukum. Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Petani Cabai bertemu dengan Menteri Pertanian. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Metode meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Misalnya, seorang petani menjual gabah, petani menginginkan harga 7.500 per kilogram, pembeli hanya bersedia membeli 6.800. Lalu ada kesimpulan materi. Setelah kita mempelajari seluruh materi, kita dapat memahami bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sektor agribisnis. Advokasi membantu petani menyampaikan aspirasi, memperkuat posisi tawar di pasar, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku pertanian. Lalu, penutup. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya advokasi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.